Shalom adik-adik, selamat malam. Apa kabar? Masih ingat kan dengan 3S-nya Ibu Lili? Iya, jangan lupa apa? Selalu jaga kesehatan. Terus selalu sukacita dan tetap semangat. Iya, harus diingat-ingat ya. Dan juga dipraktikkan di rumah. Kita harus selalu jaga kesehatan, selalu sukacita, dan semangat. Malam hari ini, Ibu Lili akan ajak kalian untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, udah siap kan? Ya, kita buka dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Malam hari ini Ibu Lili akan bacakan dari ayat yang ke-25 sampai 27. Perhatikan baik-baik ya. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, hari ini Ibu Lili mau cerita apa ya? Ada yang tahu? Iya, pasti semuanya udah tahu. Ayo, Ibu Lili mau ajak kalian. Kemana ya? Ikut Bu Lili. Akhirnya kita nyampe di mana? Di tengah danau. Hari ini Ibu Lili ajak kalian berada di tengah-tengah danau. Siapa yang pernah ya ke tengah-tengah danau, ke tengah-tengah lautan yang luas? Siapa yang pernah? Pasti semuanya pernah. Nah, hari ini ya, malam hari ini, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Sementara Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus juga berdoa loh adik-adik. Nah, sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, semua orang-orang disuruh pulang. Setelah mereka pulang, Tuhan Yesus pergi berdoa. Sementara murid-muridnya disuruh pergi ke seberang duluan. Nah, kira-kira pada malam hari pukul 3, tiba-tiba perahunya murid-murid terombang-ambingkan oleh air karena angin sakal. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Murid-murid melihat seseorang. Murid-murid bilang, dia hantu. Dipikir dia hantu. Padahal siapa yang datang? Tuhan Yesus. Dan Om Petrus ketakutan. Semua murid-murid juga ketakutan. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut. Tenanglah. Ini aku." Nah, adik-adik, apa ya yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut"? Om Petrus berkata dan berseru, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Om Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tapi ketika dirasa sama Om Petrus, sepertinya kayak ada tiupan angin. Maka Om Petrus takut dia dan mulai tenggelam. Om Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Om Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu, murid-murid Tuhan Yesus itu, termasuk Om Petrus, menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Nah, kita kembali lagi ke pantai. Tadi udah dengarkan firman Tuhan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dari cerita firman Tuhan malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Satu, Tuhan Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kita nggak usah heran kalau Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Yang kedua, kita harus percaya. Tadi Tuhan Yesus menegur ya murid-muridnya, "Hai, engkau yang kurang percaya." Murid-murid Tuhan Yesus ini sudah mengikut Yesus udah lama. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikut Yesus. Mereka pun juga melihat Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Tapi kali ini murid Tuhan Yesus masih kurang percaya dengan apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Makanya Ibu Lilik mengajak kalian semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, mampu melakukan segala sesuatu. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu Lili? Kita tahu sih, setelah kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, memang Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Kita percaya, kita tahu, Bu Lili. Terus kita sama Bu Lili disuruh percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kita itu nggak cuma di mulut bilang percaya, tapi kita harus betul-betul lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita harus percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Di saat kita mengalami susah, sedih, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Di saat kita menghadapi, "Bu Lili, aku bosen di rumah terus, belajarnya online, nggak enak." Tapi kita percaya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita, memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang kurang enak. Tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa sebelum kita istirahat. Ingat, harus tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mampu menolong kita. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu di luar
pikiran manusia. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kami. Dan Tuhan berkati istirahat kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.